Jadi waktu itu kan ada keterbatasan rapat anggota tahunan itu tidak bisa dilakukan secara offline, ya, secara tatap muka. Kemudian perlindungan koperasi dan pemberdayaan koperasi. Jadi di UU nomor PPP nomor 7 2021 ini diatur tentang itu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Jadi PP nomor 2 nomor 7 2021 itu merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi sebelum PP 7 2021 ya, itu koperasi syariah baru diatur dalam peraturan setingkat perundang-undangan setingkat peraturan menteri ya, Permenkop UKM nomor 11 2017. Nah, kemudian belum ada aturan mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan koperasi non simpan pinjam. Nah, di PP 7 2021 ya, itu sudah diatur tentang usaha koperasi yang berdasar prinsip syariah. Kemudian penerapan prinsip syariah dapat dilakukan untuk semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi. Jadi koperasi itu kan, mohon maaf bukan mengajari ya, ada koperasi konsumen, ada koperasi simpan pinjam. Okay. Nah, di koperasi konsumen simpan pinjam itu kan, gitu ya, USP ya. Gitu ya. Nah, apakah penerapan prinsip syariah ini hanya di USP-nya saja atau di keseluruhannya? Nah, di PP 7 2021 itu diatur tentang pelaksanaan kegiatan syariah di semua kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi, khususnya koperasi syariah. Gitu ya. Lanjut. Koperasi syariah. Jadi ada beberapa pasal yang krusial. Yang pertama itu koperasi bisa menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini landasan hukumnya, Bapak Ibu bisa mendirikan atau mengkonversi koperasinya menjadi koperasi syariah. PP 7 2021. Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata syariah di dalam namanya. Bagaimana dengan yang lalu UGT, BRT, Nusantara, Syariah? Ini memang dulu pas pendirian atau konversi menjadi koperasi syariah belum ada aturan yang mengatur tentang itu. Tapi nanti ketika Bapak Ibu misalnya bersepakat untuk mengkonversi koperasinya menjadi koperasi syariah, maka harus ada kata-kata syariah seperti itu. Ya. Kemudian usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilaksanakan koperasi syariah. Jadi ini misalnya, kalau Bapak Ibu koperasinya koperasi konsumen punya USP, ya, USP-nya mau menjalankan kegiatan secara syariah itu tidak diperkenankan. Jadi harus konversi koperasinya dulu menjadi koperasi syariah, baru boleh menjalankan USPTS. Kalau KSP boleh nggak menjalankan? Ada salah satu misalnya produknya pembiayaan syariah, itu juga belum boleh. Jadi harus konversi dulu menjadi koperasi syariah. Gitu. Usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar koperasi. Nanti ada namanya PAD ya, perubahan anggaran dasar. Kemudian koperasi syariah didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa syariah Majelis Ulama Indonesia. Jadi gini Bapak Ibu, maksudnya yang namanya syariah itu banyak versi Bapak. Ya, ada yang mengatakan ini halal, ini haram, ini nggak boleh, ini boleh, gitu ya. Nah, masing-masing ustadz itu bisa beda, masing-masing yai, masing-masing gus itu bisa berbeda. Nah, pendapat mana yang kita pakai? Nanti Bapak Ibu ya, pendapat yang kita pakai adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) fatwa tentang merubah misalnya. Kalau Bapak Ibu mengkonversi koperasinya menjadi koperasi syariah, pinjaman kita ubah akadnya menjadi akad syariah. Yang dulu pinjam uang kena bunga, kalau sekarang kita menggunakan akad merubah. Misalnya ada usaha kredit yang kita salurkan untuk usaha peracangan misalnya. Apa sih yang dibeli di situ ya? Apa sih objek jual belinya? Objek jual belinya adalah barang dagangan kan gitu. Ya. Kalau menggunakan akad syariah, bukan lagi si anggota itu meminjam uang 10 juta karena bunga misalnya 15%.
Tetapi Bapak Ibu sebagai koperasi, ya, bertindak sebagai koperasi, menjual seharga 10 juta, ditambahi namanya margin, keuntungan. Jadi kita berjual beli seperti itu. Itu yang diatur oleh fatwa DSN MUI. Jadi transaksinya kita halalkan. Sebenarnya selama ini pelaksananya seperti itu. Jadi bagi anggota sebenarnya nggak berasa apa-apa. Ya, rasanya sama. Tapi karena akadnya sudah dihalalkan, gitu ya. Jadi insya Allah kita sebagai pengurus koperasi itu ada unsur dakwah, ya, mengajak anggota untuk bertransaksi secara syariah. Gimana nggak luar biasa? Kalau bagi saya sudah mengalami dari konvensional ke syariah. Saya dari bangsa konvensional ke bangsa syariah. Ya, bagaimana rasanya batin itu lebih tenang, ya, tidak lagi berkecimpung di dalam transaksi yang mengandung riba, gitu ya. Kemudian koperasi syariah harus menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang seperti apa itu ada di dalam fatwa DSN. Jadi ada guideline. Kemudian nanti kita bahas dulu ya. Di pasal 4 kegiatan usaha, koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit kesamaan usaha, potensi dan atau kebutuhan anggota. Nah, kalau ini sebetulnya nggak perlu dibicarakan lagi, karena pasti nyambung sama kayak seperti tadi ya, Bapak Ibu misalnya ada yang menjalankan usaha simpan pinjam kepada usaha perancangan tadi, kasih 5 juta misalnya, sama nggak usaha dengan akad yang kita berikan? Potensinya ada Bapak Ibu banyak banget kan gitu ya. Kemudian kebutuhan anggota sudah jelas, tinggal kita mengkonversi akadnya menjadi akad syariah, ya. Kemudian usaha syariah dilaksanakan dengan akad pinjam meminjam bagi hasil dan atau bentuk lainnya sesuai prinsip syariah. Kalau yang tadi saya contohkan ya, usaha perancangan tadi ya, memperjualbelikan barang dagangan itu menggunakan akad jual beli, ya. Ada kan jual beli ya. Tapi misalnya begini, saya maunya bagi hasil aja. Usaha saya itu kira-kira untungnya sebulan sekian. Nanti kita bagi dua. Saya 60% untuk si anggota, 40% untuk operasi. Setiap bulan kita bagi hasil. Gimana pengembalian pokoknya? Silakan diatur. Mau diangsur setiap bulan atau nanti setahun sekali misalnya. Atau itu nggak perlu diangsur, berarti pada saat jadi repo diperpanjang lagi, misalnya seperti itu ya. Itu ada akadnya yang mengatur hal-hal seperti itu dan sudah disahkan oleh fatwa DSN. Ya. Kemudian koperasi sosial dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal. Jadi ini bedanya, beda banget sama koperasi konvensional. Jadi ada fungsi fungsi sosial atau fungsi ibadah, ada fungsi komersial, ya. Fungsi sosial koperasi syariah itu bisa bertindak sebagai baitul mal, jadi bisa menerima titipan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu sisi sosial. Gimana nggak berkah Bapak? Gitu ya. Jadi anggota selain nabung misalnya 200.000, Pak sisihkan saya ada tambahan 5 juta, tolong ini masukkan sebagai infak. Operasi saya bisa jalan. Jadi ada sisi sosial dalam bentuk baitul mal, ada sisi komersial, baitul tamwil. Kalau baitul tamwil ya menerima simpanan anggota, menyalurkannya dalam bentuk pinjaman seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada, kalau operasi syariah salah satu perbedaannya adalah bisa menjalankan dua fungsi, ya, fungsi sosial sebagai baitul mal dan fungsi komersial, fungsi bisnis sebagai baitul tamwil seperti itu. Makanya kan koperasi BMT maslahat. Jadi BMT maslahat itu bisa menerima titipan zakat, infak, sedekah, wakaf. Gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah.
bahwa di dalam koperasi syariah itu wajib ada satu organ, ya. Kan sekarang ada dua ya, pengurus dengan pengawas. Kalau di koperasi syariah ada satu organ namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu wajib dimiliki oleh koperasi syariah, wajib, ya. Tugasnya adalah paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip. Kemudian DPS harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip syariah. Jadi gini Bapak Ibu, dari mana kita bisa merekrut DPS itu? Pertama, DPS itu harus memiliki sertifikat sebagai DPS dari DSN MUI. Kalau Bapak Ibu mengadakan sendiri, menyelenggarakan di sini lagi itu lebih bagus. Jadi merekrut dari dalam, misalnya ada pengurus atau siapa yang bisa dididik, ya, dilatih untuk menjadi DPS. Ya. Itu ada di mana pelatihannya di DSN MUI Jakarta. Kalau nggak salah itu biayanya lumayan 6-8 juta untuk dapat sertifikasi. Dewan pengawasannya ada. Jadi organ selain pengurus dan pengawas. Nah, tapi Bapak Ibu kalau nanti bersepakat untuk mengkonferensi di Pasuruan ini banyak, ya, kota yang sudah punya sertifikasi DPS. Misalnya di usaha atau di beda orang-orang yang sudah memiliki sertifikat sebagai DPS. Jadi bisa kita misalnya meng-hire beliau-beliau ini. Gitu ya. Dan itu sudah banyak ya. Jadi misalnya beliaunya bekerja sebagai pengurus atau pegawai di operasi BT misalnya ya. Kemudian juga menjadi DPS di operasional. Karena pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki yang sudah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi nggak sembarangan ya Bapak Ibu ya. Jadi dipilih gitu ya DPS-nya dari dalam, tapi belum memiliki sertifikasi, itu belum dibolehkan sesuai dengan PPS 2021. Ya. Kemudian mengenai pasal 18 pembinaan dan pengembangan kapasitas, ya, kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan. Jadi intinya gini, Kemenang itu melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas DPS. Kemudian dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dari Kemenang, ya, itu didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional (MUI). Jadi sebetulnya yang bertanggung jawab secara hierarki paling tinggi itu Kemenang untuk melakukan pembinaan pembekalan kepada DPS koperasi, ya, tapi didelegasikan kepada MUI. Dalam hal ini adalah DSN, Dewan Syariah Nasional. Ya. Nah, untuk penyelenggara kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas Dewan DPS kepada gubernur dan atau bupati wali kota atau wilayah keanggotaan koperasi. Setelah sudah ada DPS, pengembangan DPS didelegasikan kepada pemerintah tergantung dari keanggotaan koperasi. Ya, kalau koperasinya lingkup keanggotaannya itu kota kabupaten, maka kepada bupati atau wali kota. Dalam hal ini, ya ini yang sedang kita laksanakan. Jadi kalau misalnya nanti ada program-program pengembangan untuk DPS, maka dinas terkait yang akan menyelenggarakan acara tersebut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pak Warga nanti ada yang ditanyakan? Atau cukup jelas? Boleh. Kita ya. Kekecilan. Oke, nanti boleh di-share. Ini sudah saya pakai ya. Boleh Bapak? Konversi dari konvensional ke syariah itu agak bulat. Apa nggak boleh kita praktek
berdasarkan dulu yang berusaha. Prakteknya. Jadi kalau misalnya secara kelembagaan masih ada permasalahan gitu Bapak untuk mengkonversi dari syariah dari konvensional ke syariah, bolehkah prakteknya dulu dilakukan seperti itu? Kalau menurut PP ini tidak boleh Bapak, secara formal. Jadi tidak boleh menyebut dirinya sebagai USPPS. Jadi ngapain Bapak dari koperasi simpan pinjam atau koperasi konsumen? Simpan pinjam. Nah, apalagi KSP. Kalau KSP itu tidak boleh menyebut dirinya KSPPS kalau dia belum mengkonversi anggaran dasar koperasinya menjadi koperasi syariah. Tetapi kalau mau mulai mengkonversi itu boleh Pak. Nanti kita ada step-stepnya Pak. Jadi misalnya ada rapat anggota dulu ya menyetujui konversi ya. Setelah itu koperasi diberikan waktu 2 tahun untuk transisi Pak. Kan ini yang sudah berjalan kan harus proses Pak. Gitu. Nanti kita ada pembahasannya Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya mau menjalankan dulu tanpa pembicaraan, kayaknya juga kan nggak mungkin Pak, harus dibicarakan dulu kan. Nanti ada step seperti itu. Ada lagi barangkali? Monggo Bapak. Terima kasih Pak. Kami dari Koperasi Muhammadiyah yang sebetulnya koperasi kami ini sudah pernah merubah dari konvensional menjadi syariah dan itu sudah ADART-nya anggaran dasarnya sudah berbunyi syariah. Karena koperasi syariah itu kan terlalu berat, diantaranya adalah Dewan Pengawas Syariahnya itu yang kalau tidak ada itu akhirnya kami kembali ke konvensional. Hanya karena kesepakatan dari anggota itu sudah sepakat dengan syariah dan kita sudah punya anggaran dasar syariah, kami tidak melakukan syariah, tetapi pelaksanaan pada saat simpan pinjamnya itu seperti yang ditanyakan tadi berlaku syariah. Nah, tadi dikatakan tidak boleh, padahal kita sudah punya anggaran dasar syariah, hanya kita tidak punya Dewan Pengawas Syariah. Itu yang jadi kesulitan kita. Nah, terkait dengan pinjam-pinjam dan lain sebagainya, itu kita sudah praktekkan dengan akad syariah. Dengan anggota? Iya, dengan anggota. Nah, ini gimana? Gimana? Kemudian dengan Bapak. Pak Sinter? Pak ya, terima kasih Pak. Jadi secara praktek hampir sama gitu. Secara praktek sudah dilakukan menggunakan akad syariah. Hubungan keuangan dengan anggota sudah dilakukan menggunakan akad syariah. Tetapi karena ada kendala pengadaan DPS, memang itu isu yang berkembang seperti itu Pak. Pengadaan DPS-nya. Nah, kalau kita kembali ke regulasi, memang seperti ini Pak. Gitu ya. Ini PP 7/2021. Jadi artinya secara kan syariah itu nggak mungkin ada secara hakiki, ada secara zahir. Hakikatnya sudah menjalankan transaksi secara syariah, tapi zatnya belum berubah. Kira-kira ada yang sebaliknya Pak. Ada yang secara zahirnya itu operasi syariah, tapi hakikat transaksi di dalam operasi tersebut itu masih konven. Ya, saya tidak mau ngejudge gitu ya. Tapi kira-kira secara kalau kita kembalikan ke agama, mana yang lebih berpotensi masuk surga? Maaf ya kalau kita jauh gitu ya. Jadi apa yang sudah lakukan sudah benar. Secara hakiki memang paling tidak itu dulu yang dilakukan. Ini nggak mungkin ada bapak-bapak dari Lintok ya. Tapi memang kalau kita bicara tentang hakiki, yang penting kan secara realnya transaksi sudah dilaksanakan secara syariah. Ya. Adapun itu kemudian kenapa harus dikonversi menjadi operasi syariah? Itu kembali lagi masalah regulasi.
gitu ya. Nanti hubungannya misalnya dengan bank. Kalau Bapak misalnya berkeinginan untuk mengadakan kerjasama dengan perbankan syariah khususnya ya, maka statusnya harus memang koperasi syariah supaya nyambung antara nasabah dengan bank ini sama-sama syariah, akad asasi. Jadi kami ini punya 2 anggaran dasar dan Syariah. karena dari nasional itu bukan jadi syariah dan kita membuat anggaran dasar. Sudah di legalisasi Pak, didaftarkan PAD sudah ada. Tapi pelaksanaan karena kesulitan dengan DPS itu ya. tadi kita sementara ini kita menggunakan yang anggaran dasar yang Lama. lama. Tapi kegiatan usahanya sudah syariah. Mungkin nanti kita ada pembicaraan lebih lanjut Pak, karena kebetulan kita asalnya ada stok Pak kalau di DPS ya. Nanti kita bisa sambungkan barangkali ada yang berminat untuk menjadi DPS di depan Pak. Seperti itu. Jadi secara hakikinya sudah dilakukan gitu ya. Itu justru yang menurut saya itu lebih baik daripada cuma sekedar namanya kan gitu ya. Cuman karena koperasi ini ada kaitannya dengan masalah legal, makanya koperasi kan termasuk badan usaha yang berbadan hukum kan gitu ya. Nah itu yang juga perlu dilakukan pembinaan. Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Nanti bisa dibantu ya. Bang Hanif ini nanti berbicara setelah saya juga punya banyak kenalan yang bisa ada stok TPS itu. Memang langka Pak, karena kewajiban sertifikasi itu ya susah. Apalagi level perbankan. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan pengembangan diri, barangkali boleh ke situ Pak. Menjadi DPS itu luar biasa, lumayan dicari gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Lanjut Pak. Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana tata cara pendirian koperasi, ya, koperasi syariah. Ini koperasi syariah dulu ya. Monggo dilanjut. Ini aturan yang berjalan selama ini. Untuk primer minimal 9 orang, sekunder minimal 3 koperasi primer. Kemudian pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang membuat anggaran dasar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, gitu ya. Jadi memang nanti ada pengesahan. Lanjut Pak. Ini prosesnya seperti ini ya. Ini kalau dibaca panjang Pak, gitu ya. Tapi yang jelas ada ini pendirian awal Pak, pendirian awal dilanjut aja Pak. Jadi memang ada sistem administrasi badan hukum yang dari Kemenkumham. Tidak lagi notaris itu melakukan legalisasi secara manual. Ya, ini diikut di SABH Kemenkumham seperti itu. Setelah keluar SK pengesahan, selanjutnya diumumkan di dalam lembar berita negara Indonesia. Ini secara umum seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan Bapak Ibu sudah menjalani ya. Artinya kooperasinya kan sudah ada pengesahan badan hukumnya semua ya seperti itu. Dilanjut dulu Pak. Nah, ini ketentuan umumnya terdiri dari paling sedikit 3 kata selama masa koperasi dan koperasi, ditulis dengan huruf Latin, belum dipakai secara sah oleh koperasi lain. Jadi kan nggak boleh sama ya. Sekarang kan PT juga sama, tidak boleh ada sama dengan PT yang lain. Ya, jadi tidak boleh sama. Tidak bertentangan dengan terlibat umum dan atau kesusilaan, tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara atau lembaga internasional kecuali mendapat izin, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak dalam bentuk angka. Ya. Jadi angkanya nggak jelas kan? Tegak itu apa? Kalau 3 boleh ya? Gitu ya. Lanjut. Mekanisme perubahan anggaran dasar koperasi nanti ini terkait dengan yang tadi ya, perubahan anggaran dasar itu
itu diatur di dalam Permen Nomor 4 Tahun 94 Pasal 11 ayat 1. Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu berkenan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, ya, maka wajib melakukan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu, gitu ya. Kemudian perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi tersebut sedang menghadapi masalah hukum, pidana atau perdata. Ya, jadi nanti dicek dulu nih, apakah koperasi yang Bapak Ibu kelola itu sedang menjalani proses itu hukum atau menghadapi masalah hukum, pidana atau perdata. Itu nanti akan ketahuan ya, karena kalau sudah tercatat perkaranya, sedang ada perkara ya, itu nanti di SABH itu akan tertolak seperti itu kurang lebih ya. Lanjut. Nah ini Bapak, ini prosesnya ya, bagaimana kita melakukan konversi ya atau perubahan dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Yang pertama, ya, persetujuan rapat anggota. Tadi ya, persetujuan rapat anggota. Rapat anggotanya yang diadakan khusus untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Setelah itu, melakukan transisi usaha berdasarkan prinsip syariah sebelum perubahan anggaran dasar. Nah ini dikasih waktu 2 tahun maksimal transisinya. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur menjalankan misalnya hubungan pinjam meminjam dengan anggota menggunakan akad kredit yang konvensional, ya. Pokok pinjamannya sekian, bunganya sekian. Nah, itu kan transaksi yang konvensional, ya. Nah, maka itu dikonversi dulu akad-akadnya menjadi akad-akad syariah, gitu ya. Nah, nanti seperti apa sih akad yang syariah itu? Kami dari Bank Syariah siap membantu. Misalnya ada yang perlu konsultasi, gitu ya. Kami pun acuannya tetap fatwa DSN, gitu ya. Jadi mengkonvert. Itu kita lakukan. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, di Aceh, ya, itu ada namanya konon. Salah satu poin di dalam konon Aceh itu menyebutkan bahwa bank yang beroperasi di Aceh itu harus bank syariah. Bagaimana dengan BNI Mandiri, Bank Aceh yang masih konvensional? Maka seluruh akadnya itu dikonversi menjadi akad syariah. Itu ribuan jutaan. Itu bisa selesai. Gitu ya. Nah kemudian bank-bank konvensional yang ada di sana itu juga dikonversi menjadi bank syariah. Bank BNI menjadi bank BNI syariah. Bank BRI menjadi bank BRI syariah. Mandiri menjadi Mandiri syariah. Yang kemudian sekarang dilebur menjadi BSI. Gitu. Jadi kalau di Aceh ya BSI paling besar karena selain Bank Aceh sendiri ada bank-bank pemerintah yang kemudian dikonversi menjadi bank syariah, sekarang dikonversi lagi menjadi dilebur menjadi BSI, kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya kita melakukan konversi akad, ya itu maksimal 2 tahun. Setelah itu baru PAD ya, PAD dilakukan maksimal di tahun kedua. Ya. Setelah jadi PAD itu setelah konversi akad ya. Jadi konversi akad itu tidak menunggu PAD seperti itu. Perubahan anggaran dasar mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kemudian setelah itu baru proses administrasinya menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi 1 tahun perubahan kelembagaan dan pengelolaan. Jadi ada 2 macam ya, ada kelembagaan. Jadi kelembagaannya seperti tadi gimana? Secara entitasnya, secara zatinya kita rubah menjadi koperasi syariah. Secara pengelolaannya itu juga menjadi koperasi syariah. Itu maksimal 1 tahun setelah PAD. Jadi memang stepnya lumayan panjang kan? Ya, cuman yang perlu kita lakukan adalah ini dulu persetujuan rapat anggota. Mau nggak nih dirubah menjadi koperasi syariah? Baru setelah itu kita melakukan konversi akad, ya dari akad konvensional menjadi akad syariah. Maksimal 2 tahun setelah itu barulah dilakukan PAD, perubahan anggaran dasar. Ya. Nah ini ada ketentuannya.
KSPPS atau USPPS Koperasi dan KSP atau USP Koperasi yang telah mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat berubah kembali menjadi KSP atau USP Koperasi. Jadi catatannya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya sudah mengkonversi KSP kita menjadi KSPPS, maka itu tidak bisa kembali lagi menjadi KSP. Atau kita koperasi konsumen yang punya USP dikonversi menjadi USPPS, maka itu tidak bisa kembali lagi menjadi USP konvensional. Gitu ya. Jadi kalau sudah ke sana tidak boleh balik lagi menjadi konvensional. Gitu ya. Dilanjut. Nah ini step-stepnya ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya. Pertama rapat anggota ya untuk perubahan anggaran dan kegiatan usaha. Kemudian itu tadi konversi atau perubahan akad dari konvensional menjadi syariah. Setelah itu rapat anggota perubahan PAB. Jadi yang pertama itu rapat rapat anggota untuk perubahan kegiatan usaha. Baru setelah itu melakukan perubahan akad konvensional menjadi syariah. Yang tadi jangka waktunya 2 tahun semua, gitu ya. Kemudian baru rapat anggota perubahan anggaran dasar. Setelah itu mengurus akta notaris. Notaris nanti yang akan melakukan pengesahan PAD melalui SABH Kemenkumham, gitu ya. Kemudian registrasi ulang badan hukum, nomor NIB dan sertifikat nomor induk koperasi. Kemudian pengajuan izin usaha untuk KSPPS atau USPPS, koperasi dan operasional kantor cabang. Ini kalau sudah dikonversi menjadi koperasinya, tetap KSPPS atau USPPS-nya harus mendapatkan izin operasional, gitu ya, izin usaha dan operasional kantor cabang. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Sudah cukup jelas Bapak Ibu ya stepnya. Jadi rapat anggota untuk perubahan kegiatan usaha. Jika disetujui baru kemudian melakukan konversi akad ya. Setelah itu rapat anggota perubahan anggaran dasar. Baru kemudian diurus ke notaris. Ya, jadi stepnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dipahami ya. Baik, lanjut Pak. Ini pola perubahannya, perubahan layanan jadi kalau koperasi konsumen ya yang konvensional dia punya USP ya, ada usaha perdagangan, travel agent, resto misalnya ya, kemudian ada USP ya. Maka dirubah namanya menjadi atau statusnya menjadi koperasi konsumen syariah, di mana di situ perdagangan tetap, travel agent tetap, resto tetap, yang berubahnya adalah USPPS-nya. Jadi dari USP menjadi USPPS. Tapi kalau misalnya bentuknya KSP ya, koperasi simpan pinjam ABC misalnya, itu dirubah menjadi KSPPS ABC, baik secara nama maupun prinsip atau kegiatan usaha. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu koperasi konsumen, maka sebetulnya yang berubah hanya di USPPS saja. Karena kalau perdagangan, travel agent, resto itu kan secara hakikat dari transaksinya itu kan biasa aja, tidak ada yang perlu misalnya pembenahan dari sisi syariah. Gitu Bapak Ibu ya. Dilanjut. Ini mekanismenya ya, perubahan anggaran dasar operasi secara online melalui sistem administrasi badan hukum Kemenkumham ya. Jadi rapat anggota, kemudian ini tadi setelah perubahan atau konversi akad kan, ini sisi legalnya aja ya. Jadi rapat anggota PA untuk perubahan anggaran dasar, kemudian menyerahkan kelengkapan dokumennya. Ya. Kuasa koperasi menyerahkan berita acara rapat perubahan anggaran dasar dan dokumen kepada notaris. Ya. Kemudian sesuai dengan dokumen diserahkan, notaris mengupload berita acara PAD dan akta PAD, kemudian melakukan pemesanan nama dan seterusnya ya. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya, karena teknis nanti seperti apa sih gitu ya, alur prosesnya seperti
seperti itu ya. Nanti notaris yang akan menginput ke SABH Kemenkumham. Kita hanya mempersiapkan persyaratan ya. Bisa dilanjut. Nah ini hal-hal yang diperhatikan dalam pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar ya. Koperasi harus sudah memiliki nomor induk koperasi ya. Nah ini memang yang agak berat. Telah memiliki sertifikat kompetensi bagi Dewan Pengawas Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan atau surat rekomendasi dari MUI setempat ya. Ini diberlakukan bagi USPPS dan SPPS. Jadi memang yang agak beratnya di sini harus sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini juga yang telah memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional MUI, gitu ya. Nah untuk yang DPS ini nanti silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan DSI ya. Kita bisa nanti membantu mencarikan orang-orang yang sudah memiliki sertifikat ini, gitu ya. Kemarin saya sudah dapat satu dari DMU ada, masih kosong saya. Lanjut Bapak. Nah ini seperti ini sertifikatnya ya dari DSN MUI. Ini contohnya masih dari aku yang waktu itu dengan Pak Anwar Abbas. Kalau ini rekomendasi MUI ya. Jadi ada sertifikat dari DSN MUI dan rekomendasi dari MUI. Contohnya seperti ini. Lanjut. Nah kita tadi udah panjang lebar ya. Koperasi syariah itu yang apa sih gitu ya pengertiannya ya. Koperasi syariah itu adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mau koperasinya diakui sebagai koperasi syariah, ya, itu memang selain didirikan artinya secara hukum, secara legalnya merupakan koperasi syariah, dan dia juga menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariahnya yang seperti apa? Prinsip syariah yang versi DSN MUI. Karena prinsip syariah itu saya tadi sampaikan di awal sangat banyak, gitu ya. Yang kita pakai adalah versi Dewan Syariah Nasional MUI, ya. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi DSN MUI juga ya di dalam konsideran dan pertimbangan untuk memutuskan atau mengeluarkan suatu fatwa itu pasti ada landasan hukumnya dari Al-Quran dan Hadis ya. Melaksanakan hukum Islam menggunakan akad-akad syariah. Kemudian ini juga yang berbeda ya, standar akuntansinya, pemasaran sesuai dengan prinsip syariah. Nah cuman kalau itu mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut, artinya belum semua juga koperasi syariah itu pengelolaan akuntansinya menggunakan standar akuntansi syariah, gitu ya. Tapi kan itu urusan duniawi. Yang penting nomor 3 ya, akadnya akad syariah. Jangan sampai koperasi syariah tapi namanya saja yang syariah. Terus nih Bapak, gitu. Tapi pelaksanaannya pinjam-pinjam yang masih pakai bunga, gitu ya. Nah di sini ada yang menarik Bapak Ibu. Nomor 4 ya. Pemasaran sesuai dengan prinsip syariah. Hati-hati, ini termasuk di perbankan syariah. Ini masih kepleset masalah pemasaran ini. Misal gitu, marketingnya Bapak Ibu. Mas, berapa bunganya? 5%. Kira-kira betul apa enggak berapa? Salah. Itu cara pemasaran yang tidak sesuai dengan syariah. Artinya secara tidak langsung dia membenarkan bahwa koperasi Bapak Ibu masih menggunakan bunga kan gitu, ya. Ini soalnya gitu, bangsanya itu masih gitu. Berapa Mbak bunganya? Langsung dijawab. Harusnya kan akuntan Bapak Ibu. Kami tidak menggunakan sistem bunga. Kami menggunakan akad syariah. Yang terkait dengan transaksi yang kita lakukan itu akad murabahah, akad jual beli. Harga perolehan sekian, kami mengambil keuntungan sekian. Kami jual kepada Bapak Ibu sebesar sekian. Diangsur selama 2 tahun. Angsuran. Kira-kira saya berbicara tadi ada 5 menit. Nggak ada yang Bapak Ibu.
2 menit selesai untuk memasarkan produk pembiayaan secara syariah. Nggak perlu panjang-panjang. Syariah itu gini, simpel. Karena rasanya sama. Angsurannya sama seperti itu, tapi akarnya berbeda. Yang menghalalkan itu adalah akarnya. Rasanya sama persis. Sama persis. Mungkin kalau di bank syariah itu ya saya cerita sedikit. Banyak yang bilang sama aja, angsurannya sekian, kan sekian. Betul memang sama. Tapi ada perilaku yang berbeda. Yang itu justru menunjukkan mana syariah, mana konven. Pada saat nasabah lagi kesusahan, ada ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan memberikan tangguh kepada orang yang berutang sampai dia kembali menemukan kemudahan atau kelapangan. Ya, itu ada perintahnya, ada anjurannya. Bahkan kalau memang ridho disedekahkan. Ada. Nah itulah yang kemudian menjadi dasar. Mungkin pernah mendengar namanya relaksasi. Ya, zaman COVID kemarin kan Pak Jokowi pernah menyampaikan 0 rupiah yang dibayar. Artinya tidak perlu bayar. Kalau misalnya mengalami kesusahan membayar karena terlibat pandemi kan gitu. Apa bedanya bank syariah dengan bank konven pada saat itu? Kalau di bank konven, ketika dilakukan restrukturisasi, relaksasi tadi, misalnya udahlah, ya mau tahu ya. Misalnya biar angsurannya agak turun, tambahin aja jangka waktunya. Dari yang sisanya misalnya 3 tahun, panjangin lagi jadi 6 tahun. Angsurannya kan jadi setengahnya. Logikanya kan begitu ya. Kalau di bank syariah menggunakan akad murabahah, kena margin lagi kan? Yang 3 tahun itu tidak. Jadi hanya sisa kewajiban dibagi jangka waktu yang baru. Tapi kalau di bank konvensional, 1 hari pun itu akan kena bunga. Karena bunga itu berdasarkan berapa jumlah pinjaman, berapa jangka waktu yang digunakan untuk mengembalikan. Maka setiap hari itu dihitung bunga. Karena konsep dari bunga adalah berapa jumlah ibu lebih lama akan menambah bunga jasanya. Tapi kalau misalnya tidak boleh 1 sen pun menambahi kewajiban. Karena akadnya sudah pasti di awal bahwa kewajiban nasabah atau kewajiban anggota itu sekian, tidak boleh ditambah-tambahin kecuali misalnya ada perjanjian yang lain. Tapi itu tidak merubah akad, tidak merubah margin, sama. Jadi kalau misalnya sama aja konvensional masanya beda banget. Justru akan berasa ketika nasabah itu susah, ketika anggota itu susah, gitu ya. Kalau kita jadi anggota, jadi nasabah, kira-kira waktu kita susah, ditambahi lagi bunganya, ditambahi lagi penalti, kira-kira gimana ya? Sumpah, memanfaatkan kesempatan dalam sekitar, gitu. Jadi kalau saya sih nggak bilang sama aja, saya memanfaatkan, memang sama-sama mudahnya, kan harusnya begitu ya. Tapi ada satu perbedaan yang akan dirasakan oleh nasabah atau anggota ketika terjadi kesukaran itu. Jadi kalau kita sudah menggunakan syariah, nah itu juga akan menjadi salah satu poin penting ketika kita bertransaksi. Tidak boleh menambah-nambah ketika nasabah mengalami atau anggota mengalami kesulitan. Kalau akadnya merubah hal, ya. Lanjut tuh, kayaknya udah mau habis ya. Jadi ini juga mungkin menjawab pertanyaan lanjutan. Ada secara kelembagaan, ada secara usaha. Gitu. Jadi koperasi syariah itu secara kelembagaan adalah dia harus memiliki komitmen mengelola organisasi dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian memiliki DPS secara kelembagaan. Nah, pelembagaannya itu dalam akta pendirian atau PAD, perubahan anggaran dasar. Tapi itu saja tidak cukup. Dia juga harus melaksanakan kegiatan usahanya secara sadar. Jadi menggunakan akad permodalan. Ya, jadi ketika misalnya pemasukan modal, ada simpanan, ya termasuk bukan cuma minjem ya Bapak Ibu ya. Ketika menerima
simpanan dari anggota, itu pun akadnya harus akad syariah. Ya, jadi bukan cuma pas minjemin, tapi juga pas menerima uang. Apa akadnya? Biasanya ada dua. Akad titipan, wada'ah, titipan. Ya. Saya titip aja, nggak usah pakai bagi hasil. Itu titipan. Ada akad mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil, ada bagi hasil. Itu aja simple, sama aja kayak simpanan di koperasi yang biasa itu kan sama aja, cuman kita halalkan gitu, ya kita halalkan. Kalau mudharabah, Bapak Ibu koperasi itu menjadi pengelola usaha yang didanai oleh uangnya. Bedanya di mana wadiah sama mudharabah? Kalau wadiah kapan saja diambil harusnya bisa dikembalikan. Tapi kalau mudharabah, ini kan mau diputar dulu, minimal sebulan lah bisa diambil. Jangan seperti itu. Ya, ada jangka waktunya. Tapi kalau titipan, hari ini ngambil, besok diambil, boleh harusnya. Makanya nanti di dalam pengelolaan penyaluran, kalau dana dari titipan itu jangan dialokasikan ke instrumen investasi atau pembiayaan yang jangka panjang. Tapi kalau mudharabah, boleh ditempatkan di pembiayaan yang berjangka panjang. Itu pengelolaan likuiditasnya ya. Seperti itu kurang lebih. Kalau titipan harusnya bisa. Kalau di bank malah yang mudharabah bisa. Ya, kan ibu kalau nabung di bank nanti ditanya sama CS-nya. Atau kalau kita buka melalui kita rekening melalui aplikasi bank tersebut ya, itu ada pilihan akadnya mau wadiah atau mudharabah. Kalau mudharabah ada bagi hasil, kalau titipan tidak ada. Boleh nggak yang titipan dikasih bagi hasil? Boleh, tapi namanya bukan bagi hasil, namanya bonus. Lanjut ya Pak. Ya ini perangkat organisasinya atau organnya. Di koperasi syariah selain pengawas dan pengurus ya, itu wajib memiliki dewan pengawas syariah atau DPS ya. Nah, ini ada tadi yang sudah saya sampaikan, ada sisi sosialnya, baik itu ada sisi komersialnya, baik itu tambur. Ya, kalau koperasi syariah ini bedanya di situ selain DPS. Lanjut Pak. Nah ini ada beberapa aturan dasar ya. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS. Ini secara formalnya begitu, ya. Kemudian koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. KSP dilarang membentuk USPPS koperasi, ya. Kalau dia masih koperasi simpan pinjam. Kalau bentuknya masih KSP konvensional ya, dilarang membentuk USPPS koperasi. Tapi ini sekali lagi secara formal legal aturan dari kementerian yang berbeda. Koperasi yang membentuk USPPS dilarang membentuk dan atau memiliki koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah USPPS, koperasi konsumen yang memiliki USPPS, itu nggak boleh lagi membentuk USP, gitu maksudnya. Kalau sudah syariah kan nggak boleh di kementerian. USPPS koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya. Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor jaringan pelayanan. Ini standar ya, harus dipakai logo gerakan koperasi. Jadi Bapak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan usaha KSPPS atau USPPS koperasi ya, itu ada sisi sosial sebagai baitul mal, bisa menerima titipan zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan sebagai baitul tamwil
Baik tamwil itu bisa menerima simpangan, pinjaman, dan menyalurkan pinjaman dan pembiayaan. Dia ada dua sisi itu kalau koperasi syariah. Lanjut. Ini Baitul Mal ya. Pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Jadi kalau penyaluran pembiayaan itu kalau koperasi kan ke anggota, betul nggak? Ya, tapi kalau penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf tidak mesti ke anggota, tidak mesti ya, artinya boleh ke masyarakat pada umumnya. Ini zakat, infak, sedekah dan wakaf ya, pengertiannya seperti itu ya. Zakat itu kepada mustahik ya, sesuai dengan aturan syariat. Kalau infak sedekah itu harta atau harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kalau wakaf, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dipisahkan untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan atau kesehatan. Kalau di syariah juga Sekali Pak. Nah ini kalau ini bintangnya ya, bintang teknis sama dengan yang dilaksanakan sekarang. Kalau lingkup keanggotaan itu kabupaten kota, maka oleh dinas operasi kabupaten kota. Ya. Kalau lingkupnya itu lingkup keanggotaan itu provinsi, maka oleh dinas operasi bupati wali kota ya, gubernur, kementerian itu sesuai dengan lingkupnya. Namanya aja, tapi AKP itu kan bisa serius. Lanjut Bapak. bagi hasil berarti bisa Nah ini 2 kali lanjut lagi pengawasan ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat disampaikan mengenai apa itu koperasi syariah, bagaimana cara melakukan konversi ya. Nanti materinya kami share, silakan karena ini materinya untuk eksternal